Kalian di desa tidak punya persediaan pangan. Itu karena para pejabat desa kalian pendek pandang. Tidak tahu cara mempersiapkan sebelum hujan turun. Sekarang malah berani datang untuk merampas pangan. Desa kami punya sisa pangan. Apa maksudnya merampas pangan? Kami sedang menahan pangan. Menunggu musim semi tahun depan. Setelah panen melimpah, baru akan kami kirimkan kembali kepada kalian. Kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Siapa yang bisa membawa semua senjata saat pengambilan pangan? Ini namanya merampas pangan. Baik itu merampas pangan atau pengambilan pangan. Karena kita sudah datang ke sini, maka desa kalian harus memberikan kami setidaknya setengah dari hasil panen. Jika tidak, kita akan mulai bertindak. Aduh, ini masalah sepele. Orang tua ini tepat sebulan lalu dipanggil oleh orang desa untuk membantu mencari istri. Paman 3. Ternyata juga seorang perangkat desa, cukup bagus. Kepala desa, mari kita ambil senjata orang-orang ini. Buang mayat mereka di sepanjang jejak darah babi hutan. Lalu hancurkan jejak darah menuju desa Anbei. Agar tidak diketahui siapapun. Tanpa ada yang sadar. Siapa yang tahu kalau kita yang membunuhnya? Kamu bodoh ya? Kira-kira saja. Semua penduduk desa Anbei tahu kalau sekelompok orang ini datang merampok. Sekarang kita bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Tapi bagaimana kalau salju mencair nanti? Asal ada satu orang saja di desa Anbei yang membocorkan ini ke komune, maka itu akan jadi tanggung jawab kita. Jadi maksudmu sangat sederhana. Bukankah kita langsung menggali salju sampai ke komune? Langsung laporkan ke bea cukai. Bagaimanapun, Anbei sudah menggali jalur salju. Desa kita juga membawa banyak senjata. Kita serahkan saja senjata-senjata ini. Yang paling penting, mereka dulu yang menyerang kita. Kita hanya dipaksa bertahan. Bahkan jika kita yang bertanggung jawab, tidak masalah. Bagaimanapun, mereka sudah menyerang ke rumah kita. Apa kita tidak boleh membalas? Chang Hai benar. Kita dipaksa untuk melawan. Kenapa harus menuduh kami bersalah? Aku tidak peduli, kalau ada yang mau membunuhku, maka aku pasti akan melawan. Kita bukan domba yang siap disembelih. Kalian tidak berbuat salah pada kami. Kepala desa, kami semua yang ikut dalam pertempuran ini bersedia pergi bersama Anda ke komune. Jujur saja, itu sudah cukup. Iya. Dalam 2 atau 3 hari lagi kita bisa menggali ke komune. Semua, tambah semangat. Baik. Kakak perempuan kok tiba-tiba diam saja? Jangan-jangan orang-orang itu sudah masuk. Baru saja suara hilang tiba-tiba. Dalam situasi seperti ini, apa saja bisa terjadi. Bukankah kakak iparmu sudah memberimu pistol untuk melindungi diri? Keluarkan pistol itu. Kalau ada yang masuk, langsung bertindak. Sayang, buka pintunya. Kakak ipar, aku sangat khawatir tentangmu. Hahaha, kenapa ngomong begitu? Siapa yang bisa mengalahkanku? Sudahlah. Sudah dewasa, kalau orang lain lihat malah jadi bahan tertawaan kepala keluarga. Kondisi di luar bagaimana? Yang harus diselesaikan sudah diselesaikan. Sisanya bukan urusan kita lagi. Gadis itu tadi masih takut pada orang yang membelinya dulu. Akan berlari untuk merugikannya. Sampai-sampai kakinya lemas. Benar. Orang itu sudah dipukuli sampai seperti sarang tawon. Tenang saja. Kau bilang ada begitu banyak orang di desa AB. Membawa semua senjata milisi untuk menyerang desamu. Lalu dihancurkan oleh desamu. Itu tidak mungkin. Kami selalu berpikir untuk menggali jalur salju ke komune. Ternyata mereka malah berniat menggali ke desa kita. Untuk merampok kita. Yang paling parah mereka tiba-tiba menembak. Dan membunuh salah satu warga kita. Kita hanya bisa melawan mati-matian untuk membela diri. Dan akhirnya membunuh mereka. Masalah ini sangat serius. Kita perlu pergi menyelidikinya. Libo, kami harap kamu bisa bekerja sama dalam penyelidikan ini. Karena sudah terlalu banyak korban jiwa. Bahkan kami di komune juga tidak bisa mengambil keputusan. Setelah penyelidikan kami selesai, masih perlu dilaporkan ke kabupaten. Itu tidak ada masalah. Kepala Direktur. Para pemimpin, silakan tenang. Apapun yang dibutuhkan, saya akan bekerja sama tanpa syarat. Sampai penyelidikan selesai. Orang-orang di desa Anbei benar-benar mengecewakan saya. Hanya salju besar saja. Ternyata menjadi cermin untuk menguji kemanusiaan. Saya sangat senang kalian bisa bangkit melawan. Pembelaan diri yang sah membunuh sekelompok perampok ini. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Ternyata memang seperti yang Li Changhai perkirakan. Semua kesalahan ini ditimpakan pada Anbei. Pemimpin, menurut Anda bagaimana sebaiknya menangani masalah ini? Mulai sekarang, desa Toushan kita dan Anbei akan menjadi musuh bebuyutan yang tak akan pernah berdamai. Saya tidak tahu apakah mereka akan membalas dendam pada kita. HMPH, mereka sudah melakukan dosa sebesar ini. Masih mau membalas dendamnya? Nanti tidak akan ada lagi desa Anbei. Anbei akan digabung ke desa Toushan. Semua akan dipimpin olehmu. Benar. Hanya saja aku tidak tahu apakah kamu bisa mengatur mereka dengan baik. Tidak masalah. Aku mampu melakukannya. Haha, semua pemimpin. Kelihatannya sudah lewat pukul 5. Saya sudah menyuruh orang untuk merebus daging babi dan ayam.
Mari kita minum beberapa gelas di sini. Libo, sebenarnya kali ini datang. Kita masih memiliki satu tugas penting untuk kamu. Baiklah, mari kita makan sambil berbicara di meja minum. Musim salju telah tiba. Cuaca semakin lama semakin dingin. Saat ini adalah periode di mana pertumbuhan pohon terhenti. Juga mudah untuk disimpan. Oleh karena itu, atasannya memberikan kepada kita komuna. Ditetapkan jumlah penebangan sebesar 6.000 meter kubik. Seluruh desa kita ada 8 desa. Awalnya NBI juga akan mendapatkan bagian penebangan. Tapi mereka hampir tidak punya tenaga kerja lagi. Jadi beban ini jatuh ke desa Topushan kalian. Seperti yang Anda tahu, desa kami selalu mendukung pekerjaan komuna. Jadi silakan laksanakan tugasnya. Kali ini, jumlah penebangan yang diatur oleh komuna untuk desa Topushan sebanyak 1.200 meter kubik. Selama 4 bulan. Artinya sampai Februari tahun depan. Large kualitas sedang. Pinus merah rata-rata harus ditebang 30 kg setiap hari. Libo. Kali ini, kuota kantor pos untuk setiap desa adalah 2 unit. Karena alasan khusus AB. Desa mereka memberikan 1 unit untuk desa kalian, Toushan. Tapi saya tidak akan mencatatnya secara resmi. Jadi kami bisa mengajukan 1 lagi untukmu. Membantu kamu mengajukan 1 unit lagi. Di desa kalian ada 5 atau 60 pria. Total ada 4 mesin pemotong kayu. Dalam waktu 4 bulan. Jika masih belum bisa menyelesaikan 1.100, 200 kubik kayu, maka silakan pemimpin tenang. Dengan dukungan besar dari kalian, saya pasti akan menyelesaikan tugas tepat waktu. Katakan bagaimana Anda datang ke sini. Pimpinan komune sudah kembali. Masalah ini sudah terselesaikan dengan sempurna. Changhai, saya harus berterima kasih kepada Anda, ya Tuhan. Saya hanya mengatakannya begitu saja. Kalau bukan karena Anda yang mengatur ini, siapapun yang memberi saran tidak akan ada gunanya. Paman, jangan berterima kasih kepada saya. Kalau tidak, saya akan merasa tertekan. Haha, anak ini. Target penebangan hutan di desa kita tahun ini sudah turun. Target tugas dari NBI diberikan setengahnya kepada desa kita. Musim dingin ini akan sangat sibuk. Desa kita punya banyak orang. Santai saja. Selama waktu ini, saya juga akan membantu menebang pohon. Changhai, Paman. Sudah tua. Nanti ini akan jadi dunia kalian yang muda. Tidak mungkin, Anda justru sedang dalam masa yang paling kuat. Bekerja 20 tahun lagi juga tidak masalah. Kita tetap harus keluar. Keluar dan menjelajah sedikit. Anak muda juga boleh keluar dan menjelajah. Pemimpin, kamu bilang kepala desa tiba-tiba datang mencarimu dan berkata seperti itu. Apa maksudnya? Apakah dia ingin kamu menjadi pejabat di desa? Dia ingin aku menggantikannya sebagai kepala desa. Jadi ini adalah kabar baik bagi pemimpin. Kamu bagaimana bisa menolak? Mau pergi kemana? Tentu saja pergi dari sini. Menuju selatan. Bukankah aku sudah bilang padamu? Saat waktu yang tepat tiba, kita akan meninggalkan timur laut dan pergi ke Beijing. Kamu benar-benar tidak hanya omong kosong. Ya, kapan aku pernah menipumu? Pertanyaan ini, bukankah kita sudah membicarakannya sebelumnya? Jejak kita selanjutnya juga sesuai dengan apa yang pernah aku katakan sebelumnya. Kalau nanti kamu jadi istri kaya raya. Nanti asalkan kamu dan anak-anak selamat. Asalkan adik kecil bahagia. Aku sudah merasa cukup. Changhai, aku, sebagai orang tua, tidak menyia-nyiakan nyawaku. Aku berhasil menyelamatkan si kecil ini. Haha, Tuan Besar, kamu cukup hebat. Memang begitu. Kalau nanti ada masalah sulit lagi, harus cari kamu, ya. Haha, hai. Ini juga kebetulan. Kedepannya, saya tidak berani sembarangan menerima pekerjaan yang tidak jelas lagi. Mendapatkan uang itu memang seharusnya. Apa yang perlu diperhatikan? Hanya saja sering tidak bisa makan. Tubuh jadi cukup lemah. Setelah mengalami cuaca dingin, hampir mati kedinginan saja. Bukan masalah besar, ingat untuk memberinya makanan cair dalam waktu setengah bulan. Cincang dagingnya juga. Kalau tidak, dia tidak bisa mencerna. Nanti bisa perlahan-lahan makan daging mentah. Kembali ke alam liar, bagus. Hampir membuatku meleleh nih. Lihat kamu buka mulut lebar, jangan sampai menakut-nakuti dia. Si kecil ini masih cukup rapuh. Kalau kurang hati-hati, bisa saja tidak selamat. Terlalu menyedihkan kalau sampai begitu. Calon suamiku minta aku jaga dia, boleh tidak? Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Membuatnya gemuk dan sehat. Memberinya makan setiap hari. Malam hari harus menjaga agar dia tetap hangat. Hari ini adalah hari pertama musim tebang kayu di desa kita musim dingin ini. Hari pertama. Kamu mau ikut ke sana melihat-lihat? Kalau tidak ada kerjaan juga. Datang lihat juga tidak apa-apa. Kita mulai kerja dengan kode ini.
Bro, bagaimana kabarnya? Aduh, satu kata saja, capek. Salju tahun ini turun terlalu banyak. Baik itu pemotongan kayu maupun pengangkutan. Semuanya jauh lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini juga merupakan ujian bagi kita. Jika ada masalah, kita hadapi saja. Malam ini makan daging lebih banyak. Harus mengembalikan tenaga. Kalau tidak, beban kerja besok tidak akan tercapai. Ada beruang. Beruang ini benar-benar pandai memilih tempat. Tinggal dekat desa saja, lalu tidur musim dingin. Seperti menunggu orang datang untuk mengurusnya. Kiao Hai, cepat kembali. Kamu lagi apa? Orang seperti Chang Hai sekarang sedang sangat gelisah. Jangan ganggu dia. Langsung pergi saja. Kalau dia sudah pergi, kita bisa lanjut bekerja lagi, tidak terlambat. Setelah beruang hitam ini dibunuh, langsung saja dijadikan makanan untuk pemotongan kayu baru-baru ini. Chang Hai cepat selamatkan orang, cepat. Kak, cukup sudah. Orangnya tidak apa-apa, masih bengong ngapain? Semua cepat angkat beruangnya. Aduh, Chang Hai benar-benar hebat. Satu orang bisa membunuh seekor beruang. Tidak salah lagi, dia pemburu terbaik di komunitas. Syukurlah Chang Hai datang. Kalau tidak, entah siapa yang akan dibunuh beruang hitam itu. Tidak apa-apa, itu yang penting. Kamu ini anak, jangan terlalu gegabah seperti itu. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tak bisa jelaskan kepada siapapun. Tenang saja, aku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, cepat angkat beruang ini dan kita olah. Cukup untuk kita para penebang kayu makan untuk beberapa waktu. Kepala desa memang cukup perhatian. Secepat ini sudah mengirimkan barangnya. Kakak ipar, kamu bisa memasaknya. Itu wajar saja. Tapi cakar beruang terlalu keras. Hari ini kamu tidak akan bisa makan. Hanya dengan merebus perlahan-lahan. Butuh waktu 7-8 jam baru selesai. Kalau tidak diproses keempat cakar beruang ini, kita bagi satu per orang. Sisanya untuk kepala desa. Kakak ipar, kenapa selalu memikirkan kepala desa? Meskipun kepala desa memang sedikit membantu kita, tapi rasanya semua tetap dari usaha kita sendiri. Hasil kerja keras kita diberikan semuanya kepada dia. Agak merugikannya. Kepala desa adalah pejabat tertinggi di desa ini. Kita masih perlu tinggal di desa untuk sementara waktu. Karena banyak hal yang masih membutuhkan kepala desa. Kalau tidak, kenapa semua hal baik dipikirkan oleh kepala desa untuk kita? Kamu pikir itu karena kamu tampan? Atau karena aku yang tampan? Hidangan ini baru bisa dianggap berhasil. Coba. Apa masalahnya? Kakak ipar, ini terlalu enak. Aku tidak sengaja menggigit lidahku. Seumur hidupku, ini adalah pertama kalinya aku makan makanan yang begitu lezat. Tidak heran orang-orang besar itu selalu suka makan hidangan mewah. Rasanya tidak biasa enaknya. Pemilik rumah, saya rasa saya sudah cukup mengenalmu. Tapi kamu masih terus membuatku menemukan sisi-sisi menawanku. Kamu benar-benar seperti harta karun. Menunggu untuk aku gali. Mengapa Chang Hai datang pagi-pagi sekali? Kemarin ada 4 kaki beruang, kita bertiga. Yang ini untuk Anda. Rasanya sangat enak. Anda harus mencobanya. Anak ini benar-benar perhatian sekali. Ngomong yang tidak perlu tidak usah. Langsung kasih bibi kamu makan. Saya harus cepat-cepat pergi ke daerah hutan. Silakan sibuk. Anak ini bagaimana bisa masuk? Bibi. Kan kemarin saya membunuh seekor beruang hitam. Ini adalah kaki beruang yang baru saja dimasak. Coba deh. Chen Yulong, kamu bajingan. Tidak menyangka saya masih akan kembali mencarimu, kan? Kita berdua tidak ada permusuhan, kan? Hanya mengambil 200 yuan darimu, kan? Dibilang aku bantu kamu sebesar ini, 200 yuan tidak banyak, kan? Aku juga habis 100 yuan buat urusannya. Katil hujan itu kan untuk aku pingsan di utara Cina. Kenapa setelah sampai di utara Cina, barang itu nggak ada? Aku juga nggak tahu, kamu terus mengawasi. Kalau kamu tanya aku saat aku lagi makan, ya? Apa kamu memanfaatkan waktu makan itu? Supaya pekerja bongkar muat mengangkut barang. Dasar bajinganmu, pergi kau. Makan pun kamu maksa aku traktir. Aku langsung ikut kamu pergi. Sepanjang perjalanan aku cuma sekali bicara sama petugas bongkar muat. Aku bahkan merasa barangnya aman. Setelah sampai di utara Cina, kamu malah datang khusus untuk mencoba menipuku. Bro, kamu juga sudah lama tinggal di timur laut kita. Kamu pikir aku akan dirugikan olehmu?
Lihat saja penampilan petugas kereta ini. Sepertinya dia memang tidak tahu apa-apa tentang situasi sebenarnya. Tapi jika petugas kereta tidak bertindak, maka tidak mungkin ini ulah pekerja bongkar muat. Dengan ukuran pemandian sebesar ini, hanya dengan waktu mereka makan saja tidak mungkin bisa dipindahkan. Masalahnya, hanya bisa berasal dari Li Changhai. Kakak ipar, lihat ini. Mereka terlalu malang. Bagaimana kalau kita beri mereka makan dulu? Tanpa aturan, tidak ada yang bisa dilakukan. Biarkan mereka menunggu. Ini adalah yang terakhir mereka di rumah saja tanpa keluar. Sudah malas semua. Nanti aku harus bawa mereka jalan-jalan. Latihan tubuh. Kakak ipar, kamu benar-benar lucu. Sekarang salju di luar sampai setinggi paha aku. Mereka keluar. Bukankah langsung akan tertimbun salju? Mereka tinggal di pegunungan sepanjang tahun. Memiliki kemampuan untuk membuka jalur salju secara mandiri. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Leopard kecil, andai ibumu juga di sini. Nanti aku tidak perlu berburu lagi. Kalian langsung membantuku berburu. Kita sekeluarga bisa makan durian kecil. Bagaimana, Pak? Ikan masih terlalu sedikit, ya? Aku sudah memancing selama 3 jam. Baru dapat belasan ekor saja. Entah apakah terlalu dingin. Ikan tidak terlalu suka makan. Anak muda, mana ada yang seperti ini memancing? Kamu sudah melempar umpan semua. Masih ada ikan yang mau menggigit umpanmu. Masih muda ya? Bisa-bisanya memancing seperti ini. Kalau bisa dapat ikan, itu sudah aneh. Saya sudah hidup lebih dari 40 tahun. Ini pertama kali melihat orang belum dapat ikan. Langsung semua umpan dimasukkan ke dalam air. Ini benar-benar lucu. Haha. Aku bahkan gak mau sama anak ini memancing di tempat yang sama. Memalukan? Haha. Ini ikan besar, nih. Zelongfish, bro. Kamu kena ikan besar di sungai. Jangan sampai lepas. Kakek pasti akan bantu tarik ikan ini ke atas. Haha, nggak mungkin, kan? Anak ini beruntung sekali ya. Suhu seperti ini bikin ikan malas makan. Tapi dia malah bermimpi dapat ikan yang luar biasa. Ikan yang aku impikan untuk ditangkap. Kau yang bodoh bisa menangkapnya dengan mudah. Manusia, kalau dibandingkan, bisa bikin sakit hati. Tidak heran ini sulit untuk ditangkap. Ikan besar seperti ini biasanya sudah membuat orang lain kalah. Tapi anak ini memang hebat. Ikan sebesar ini bisa ditarik naik ke atas. Nak, saya punya permintaan yang tidak jelas. Tidak tahu, tidak dijual. Tapi, Pak, tunggu saya menangkap satu lagi. Saya akan jual kepada Anda. Dan saya akan memberi Anda diskon. Anda gila. Pak, saya menepati janji. Ikan ini milik Anda, tidak boleh kabur. Ikan pertama itu kebetulan. Jadi ikan kedua pasti bukan kebetulan, kan? Anak ini benar-benar berbakat, saya mengenalinya. Orang ini adalah anggota komune kita. Juara pertama lomba berburu kali ini. Tak disangka, kemampuan memancingnya juga hebat. Ikan ini milikmu, 1 lembar uang persatuan. Ikan ini benar-benar sepadan dengan 1 lembar uang persatuan. Kalau saja aku tidak hanya membawa 1 lembar, pasti aku akan memberimu lebih banyak. Kalau begitu, berikan semua hasil tangkapanmu padaku. Kamu juga ikut dalam memancing ikan ini. Jadi bisa dibilang ini juga hasil tangkapanmu, benar-benar. Terima kasih banyak. Saya sekarang pulang ke rumah. Kita lanjutkan lain kali. Mungkin kita bisa bertemu dengan mangsa yang keluar mencari makan. Sekalian bisa mendapatkan hasil tambahan. Itu adalah serigala. Dan kemungkinan besar itu adalah serigala yang sedang mencari makan dan menemukan kita. Sekarang sedang memanggil rekannya untuk berkumpul. Sepertinya mereka benar-benar kelaparan. Hanya kalian sekelompok binatang ini. Masih mau melawan aku? Ayo, katakan padaku. Kalian berencana bagaimana mengalahkanku? Ayo, seranglah. Sepertinya kau memang Raja Serigala. Kalau begitu, aku akan menyelesaikanmu dulu. Sang Sari cukup mudah melawan serigala dewasa biasa. Tapi kalau benar-benar duel dengan Raja Serigala, jelas masih kurang kuat.
Kak Jin mengikuti, kita cari sarang mereka. Apakah ini? Bukan tambang emas. Tapi kota tambang tembaga. Tapi meskipun hanya tambang tembaga, pada pertengahan hingga akhir tahun 70-an, tetap sangat berharga. Asalkan bisa mengangkut tembaga dari sini kembali ke desa. Lalu menyuling Kuningan. Meskipun kemurniannya hanya 70%. Kami juga mendapatkan keuntungan. Apakah kalian ingat tempat ini? Setelah kita kembali ke desa Houshan, kalian masih bisa mengantarkanku ke sini. Kemarin kamu bilang pergi pagi pulang cepat, kan? Kenapa semalam tidak kembali? Apa kalian tidak khawatirkan aku, orangnya? Bukankah kamu sudah tahu kemampuan saya? Di sampingku masih ada Lin dan Elang Emas, dua sekutu besar. Bahkan jika saya benar-benar bermasalah, saya pasti akan suruh Elang Emas dan Lin memberi kabar padamu. Jadi kamu sama sekali tidak perlu khawatir. Iu, jangan bilang begitu. Cepat ludahi aku. Buang semua kata-kata kotor tadi. Sayang, aku lihat perut kecilmu mulai membuncit. Sudah mulai terlihat kehamilannya. Nanti jangan sampai terburu-buru marah. Agar tidak mengganggu janinnya. Pelajaran 1 bulan yang lalu jangan sampai terlupakan. Yang penting kamu aman. Saya pasti tidak akan ada masalah. Kamu pasti belum makan siang, kan? Saya minta adik perempuan untuk memanaskan iga untukmu. Baiklah, atau istri saya yang khawatir tentang saya. Mama, ini Shanghai ya. Cepat masuk, di luar dingin, Tante. Buku saya di mana? Masuk dulu baru bicara. Saya baru menyeduh teh melati yang diambil paman dari komuna. Aromanya sangat wangi, masuklah dan coba. Sangat harum, masuklah dan cicipi. Ini adalah teh melati merek Monkey King. Meskipun satu paket ini hanya membutuhkan 5 jiao. Tapi orang biasa benar-benar sulit untuk membelinya. Kamu yang masih muda sudah mengerti tentang teh. Itu sudah pasti. Anda mungkin tidak tahu sebuah pepatah. Katakanlah, jika minum alkohol, minumlah Moutai. Jika minum teh, minumlah teh Monkey King. Teh Monkey King ini harum, pekat, indah, dan halus. Sungguh merupakan teh terbaik di antara teh-teh yang ada. Bibi belum benar-benar mengenalmu dengan baik. Kamu jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Shanghai, kenapa kamu datang ke sini? Aku ada urusan denganmu. Ternyata kamu tidak ada. Bibi memaksa aku untuk minum teh. Katanya ini teh yang kamu beli di komuna. Baiklah. Kepala keluarga, kenapa kamu pulang begitu cepat? Kupikir kamu baru akan pulang malam nanti. Soal urusan desa Tiebe itu saja. Shanghai, barusan kamu bilang ada urusan apa mau cari aku? Agak sulit. Sebenarnya aku juga nggak mau datang. Takut merepotkanmu. Tapi cuma kamu yang bisa bantu aku. Sudah kupikir-pikir. Akhirnya aku tetap mau merepotkan Anda. Hahaha, aduh keponakanku. Kita ini seperti ayah dan anak, kalau ada kesulitan bilang saja. Saya butuh bubuk mesiu. Banyak sekali bubuk mesiu. Shanghai, kenapa tiba-tiba kamu ingin membuat bahan peledak? Ada musuh? Tidak, tidak. Aku menemukan sebuah gua. Di dalamnya ada beberapa biji. Aku berpikir untuk menggunakan bahan peledak agar bijinya pecah. Lalu aku akan mengolahnya sendiri. Beberapa hari ini, pasukan milisi kita pergi ke tim Anbei. Untuk melihat-lihat. Kami menemukan beberapa senjata api lagi. Di antaranya ada 100 kg mesiu hitam. Semua ini belum saya laporkan. Bisa saya berikan 20 kg untukmu. Tidak masalah. Tapi aku harus minta tolong kakakku. Jangan urus-urusan pribadinya di tim. Buku-bukunya juga bisa aku atur untukmu. Itu tidak masalah. Keponakan besar. Ingat, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bahan peledakmu adalah urusanmu sendiri. Tenang saja, tidak ada yang tahu saya punya bubuk mesiu. Malam ini kita makan apa? Saya minta adik perempuan belajar memasak. Mungkin kita masak ikan saus. Kamu panggil kakak untuk makan. Saya yang masak. Baiklah. Apakah di rumah masih ada ikan? Kecap manis harus yang segar, baru enak. Hahaha, itu sudah pasti. Kemarin kan aku keluar jalan-jalan. Di tepi sungai aku menangkap beberapa ikan. Ini cukup untuk kita berdua. Ada satu ikan lele seberat 80-an kilogram juga. Yang itu bisa kita makan lain hari. Kamu luar biasa sebagai kepala keluarga. Aku bantu kamu mengolah ikan-ikan ini. King Lian, cepat datang bantu. Kakak ipar, buat yang rasanya ringan saja. Kakakku sekarang tidak boleh makan yang rasanya terlalu kuat. Aku kan tahu betul tentang gadis ini. Dua jenis ikan ini dagingnya halus dan hampir tidak ada duri kecil. Pada dasarnya hanya ada satu duri besar di tengah.
Masukkan 1 sendok besar lemak babi ke dalam wajan. Panaskan lalu masukkan daun bawang, jahe, dan bunga lawang. Lalu tambahkan 1 sendok besar saus kedelai fermentasi. Sebaiknya pakai saus kedelai fermentasi khas Timur Laut. Saus kedelai fermentasi Timur Laut cocok untuk segalanya kan. Tumis sampai minyak dan saus terpisah, lalu tambahkan sedikit kecap. Sedikit cuka putih di pinggir wajan untuk mengeluarkan aroma cuka. Kemudian tuangkan air bersih, tambahkan sedikit gula dan sedikit lada. Sebelum makan, saat ini bisa masukkan ikan. Sisa waktu jangan diaduk-aduk. Tunggu sampai kuahnya menyusut perlahan. Jangan sampai kuahnya terlalu kental. Mantou dicelupkan ke kuah rasanya lebih enak. Lausan, kamu masak apa yang enak? Ini terlalu harum, ya? Hanya beberapa ikan saja. Kemampuan yang dimiliki oleh yang ketiga semakin hebat saja. Ini benar-benar seperti nenek moyang kita menghembuskan asap hijau dari kubur mereka. Kakak besar, kalau kamu terus memuji aku jadi merasa agak palsu. Haha, hari ini senang, mari minum sedikit. Dari keluarga yang ketiga. Kamu berani membiarkan yang ketiga minum alkohol. Dulu aku takut dia minum alkohol. Karena kalau dia minum, dia suka memaki-maki dan memukul orang. Tapi sekarang dia sudah tidak seperti itu lagi. Meskipun sudah minum alkohol, rasanya sama saja seperti tidak minum. Kalau begitu, apalagi yang harus aku khawatirkan? Dia punya batasan. Itu memang tidak begitu. Segala sesuatu berpusat pada istriku. Bro, tak usah dibahas lagi, mari kita minum, hahaha. Aku menemukan sebuah gua. Di dalamnya ada sesuatu yang bisa membantu kita menjadi kaya. Aku pikir besok lusa kamu bisa ikut aku ke sana. Bantu saya sedikit. Nanti kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ini hanya kita berdua yang tahu. Jangan biarkan orang lain tahu. Kamu bisa tenang soal ini. Kakak tahu kamu punya kemampuan. Apa yang kamu katakan, kakak pasti tidak akan sembarangan bicara. Beberapa hari ini, kerabat istrimu seharusnya datang, tapi belum datang. Benarkah? Itu kabar baik, ya. Anak-anak dari kedua keluarga bisa bermain bersama hingga besar, itu bagus sekali. Aku juga harus berusaha keras cari uang. Agar anak-anak bisa hidup lebih baik. Tak mungkin terus-menerus hidup susah seperti generasi kita. Tak berani bilang ke kabupaten. Setidaknya harus bisa berdiri tegak di komune, Kak. Soal ini, kamu tenang saja. Setelah urusan ini selesai, kalian bisa pindah ke komune untuk tinggal. Aku masih bisa jamin itu. Tapi soal ini, kamu nanti harus mengikuti rencana yang aku buat untukmu. Itu tidak salah. Kamu semakin hebat, adikku. Selalu bisa melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Aku pasti akan mendengarkanmu. Kamu bilang datang ya datang saja. Kenapa bawa barang, Pak? Bicara hal serius. Aku datang untuk minta bantuanmu membuat beberapa barang. Berapa banyak kakek yang benar-benar terbuka. Tidak bertanya apa-apa. Semakin banyak waktu sehari semakin baik. Saya akan datang mengambilnya jam 5 sore ini. Kalau kamu punya barang itu. Saya langsung buatkan sumbu yang panjang untukmu. Yang terbakar lambat cukup 5 meter. Yang terbakar cepat butuh 10 meter. Tidak tahu apakah ini bisa selesai tepat waktu. Oke, taruh saja di sini, kamu datang malam untuk mengambilnya. Aku tidak yakin bisa berbuat banyak. Tapi seharusnya tidak terlalu sedikit. Aduh, kamu anak ini. Kalau mau datang ya datang saja, bawa apa-apa. Barang di rumah kita cukup untuk makan. Huaer, kita sudah siap, cepat keluarlah. Kamu langsung saja datang. Bawa apa-apa. Kakak iparmu pergi menebang kayu, kan? Kakak perempuan di rumah sedang santai tidak ada kerjaan. Sepatu harimau yang saya buat untuk keponakan yang belum lahir. Dan beberapa barang kecil lainnya. Ini semua barang penting. Saya sebagai bibi juga nggak punya banyak yang bisa diberikan padanya. Hanya bisa membuat barang-barang kerajinan tangan saja. Ini terlalu dini. Tidak terlalu dini. Kalau tahun depan saat musim semi sibuk, saya juga nggak sempat. Tentang batu ini. Dan semua pakaian keponakanmu, aku nggak pernah membuangnya. Nanti akan saya bawa semuanya yang masih bisa dipakai. Haha, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas nama keponakanmu. Tidak disangka ya. Ternyata kamu benar-benar terampil. Tentu saja. Akhirnya kamu datang juga. Banyak sekali barang di sini, saya jadi tertekan. Saya bahkan tidak makan siang. Tanpa henti, saya sudah membuat total 47 batang. Semua adalah sumbu yang terbakar perlahan. Saya coba. Dari dinyalakan sampai meledak sekitar 1 menit. Kakek, keahlianmu memang luar biasa. Kalau saya bisa membuat 10 buah, pasti saya dipuji karena keahlian saya. Dulu ayah saya pernah kerja di pabrik selama 2 tahun. Saya pun belajar dari situ. Sekarang orang awam tidak lagi membutuhkan ini. Ada yang belum mahir. Kalau tidak, bisa buat beberapa lagi. Kalau begitu, buat saja beberapa lagi. Malam ini saya tinggal di sini. Besok pagi baru pergi. Lihat saja bisa buat berapa banyak, buat saja. Saya juga tidak punya barang lain. 1 lembar besar, anggap saja sebagai biaya kerja. Haha, ya. Kamu sudah kasih saya daging sapi ini.
Masih bicara soal uang. Baiklah, kamu istirahat, saya akan sibuk sebentar. Berusaha untuk menggunakan semua bahan peledakmu ini. Kalau begitu, terima kasih. Kekuatan ini benar-benar agak menakutkan. Dan ini baru uji coba. Tidak menyangka akan ada hasil yang tak terduga. Bagus sekali, bro. Zhang Hai memang pergi ke Tiebai. Dia berangkat sebelum matahari terbit kemarin. Apakah adikmu benar-benar pergi ke Tiebai? Seharusnya sudah kembali lama sekali. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Kalau memang ada apa-apa. Shali dan yang lain pasti sudah kembali memberi kabar. Kak, aku sudah buatkan teh untukmu. Cepat datang dan minum beberapa gelas untuk menghangatkan badan. Kita sudah minum 2 teko teh. Aku sudah kencing 3 kali. Pulang terlambat? Pasti sudah menunggu cemas. Kalau begitu, aku kira ada apa-apa yang terjadi padamu. Kalau bukan karena adik perempuan menghiburku, aku pasti sudah pergi ke Tiebai. Haha, menunggu terlalu lama. Tidak ingin bepergian di malam hari. Jadi aku tinggal di sini. Tepatnya di tengah jalan aku menangkap seekor ayam hutan. Mari kita makan siang dulu sebelum berangkat. Baiklah, suruh adik perempuan memanggil kakak ipar untuk makan. Aku dan kakak laki-laki pergi beberapa hari, biarkan dia tinggal di sini. Setidaknya ada yang bisa saling menjaga di sini. Makanannya enak. Tinggalnya nyaman. Mungkin sudah punya sendiri. Sangat cocok untuk beristirahat di sini. Kakak ipar, salju turun. Kali ini tidak sebesar yang sebelumnya. Kali ini hanya salju ringan. Hanya sekitar 20 atau 30 cm. Mungkin terjebak di luar dan tidak bisa kembali. Setengah bulan lagi sudah tahun baru. Itu tidak terlalu awal, kan? Tenang saja, saat itu aku sudah kembali. Zhang Hai, inilah yang kau maksud. Aku sudah membawa detonator. Setelah meledakkan bijinya, kita bawa pulang untuk diolah. Kemudian kita jual. Bisa dijual dengan harga yang tinggi. Aku sudah mendapatkan bor tangan dari pandai besi. Malam ini kita bergiliran. Membor di puncak gua dan di dinding gua di kedua sisi. Besok pagi saya akan meledakkan batu dengan detonator. Baiklah, salju masih turun. Tidak tahu kapan bisa berhenti. Kamu lihat ini bagaimana? Ledakan detonator hanya bisa terdengar sejauh 1 km. Ada gua dan salju yang meredam suara. Di tempat ini, bisa terdengar sejauh 7 atau 800 meter. Pasti tidak ada orang di sekitar sini. Cocok untuk mencoba kekuatan 4 detonator ini. Mari kita sarapan dulu. Setelah batu dijatuhkan, kita juga harus memasukkannya ke dalam karung. Mari kita lihat ke sana. Kakak, yang kecil dihancurkan pakai palu besar. Yang besar aku lanjutkan bor pakai tangan. Lalu diledakkan lagi. Kita selesaikan ini dulu, baru ledakan bagian atas yang beku. Oke. Zhang Hai, kecepatan kita ini terlalu lambat, ya. Sampai tahun baru pun mungkin kita belum dapat berapa ton. Santai saja. Latihan membuat sempurna. Mungkin nanti akan lebih cepat. Kalau begitu kita pulang sebelum tahun baru saja. Ambil sebanyak yang bisa kita dapatkan. Kak, kamu tidur dulu. Aku akan mengebor di malam pertama. Kamu lanjutkan di malam kedua. Oke. Kalau ada apa-apa, beritahu aku kapan saja. Zhang Hai, karung yang kita pasang dengan susah payah kemarin. Kenapa satu pun tidak ada? Dicuri orang. Aku pakai cara khusus. Memindahkannya ke tempat lain. Kita berdua tinggal kerja saja. Lagi pula batu tambang ini akhirnya milik kita. Cara apa itu? Dalam semalam pindahkan lebih dari 20.000 jin batu. HMPH, jangan pikirkan terlalu banyak. Lagi pula tidak akan hilang. Hahaha, bukan begitu. Di desa kami ini, biaya makan sebulan lebih dari 300 yuan. Bawa uang receh segini untuk sembahyang dan menghina saya. Tidak. Uang ini hanya untuk menghormati Anda. Kali ini saya datang. Utama untuk memperkenalkan sebuah bisnis besar kepada Anda. Kalian para pria barbar ini suka berputar-putar. Bisnis sebesar apa yang disebut bisnis besar? Setidaknya 50.000. Orang-orang yang kami ikat biasanya paling banyak 1.000 sampai 10.000. Makanya aku cari kamu. Ini masih orang-orang berpengaruh dan berkuasa. Kamu nawar 50.000. Kamu mau aku mengikat siapa? Tidak, ini cuma orang biasa saja. Orang biasa, begini ceritanya. Maksudmu adalah, orang yang bernama Ye sebenarnya sudah punya beberapa ribu yuan. Lalu dia menerima 40.000 yuan dari kamu. Setidaknya dia punya simpanan 50.000 yuan. Dan mereka juga mencuri barang yang dijual kepada Anda.
Benar, itu 300 yuan. Anda masih ingin menyewa kami untuk membantu mengambil kembali barang Anda. Haha, lihatlah wajah Anda itu. Hahaha, Anda tidak tahu, ketua kedua. Barang itu di tangan kalian tidak ada nilainya. Tapi begitu saya mengirimnya, meskipun ke Cina Utara, bisa dijual dengan harga tinggi. Saya bisa menulis surat utang sebesar 50.000 yuan untuk Anda. Setelah berhasil, Anda bisa mengirim orang untuk mengikuti saya. Tunggu saya jual barangnya dulu. Langsung saya berikan uangnya ke anak buah Anda. Sudahlah, selain barang yang kamu sebut itu. Sisanya kita simpan saja. Juga tidak rugi. Hahaha, beritahu aku lokasinya. Besok kita akan pergi ke rumah Li Changhai di desa Taoshan. Desa Taoshan berjarak sekitar 100 km dari benteng Heifeng kita. Di tengah salju, meskipun tanpa tidur dan istirahat. Sehari paling hanya bisa menempuh sekitar 20 km saja. Dulu paling tidak butuh waktu 4 hari. Tunggu sampai salju berhenti. Kami bawa 50-60 saudara turun gunung. Pergi ke Gunung Kepala untuk bertemu dengan Li Changhai. Hahaha. Da Xiyuan sudah kembali. Hahaha. Adik perempuan, aku harus berterima kasih padamu. Karena sudah memberikan anjing besar yang begitu hebat ini padaku. Aku hidup sangat bahagia. Itu bagus, apa maksudmu memberikan itu padaku? Jelas dia sendiri memang tidak suka. Kalau dibandingkan antara Youdago dan kakak iparnya. Yang satu di langit, yang satu di bumi. Ya dan itu gadis yang baik. Bisa menikahinya. Adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Aku juga harus berterima kasih kepada mertua. Yang telah mendidik istriku dengan sangat baik. Anak ini memang pandai bicara. Nanti kamu harus minum lebih banyak ya, menantu. Ayahmu sendiri membuat araknya, pasti enak sekali. Kalian siapa? Berani-beraninya datang ke desa Taoshan kami dan membuat onar. Hanya kalian berdua, anak kecil. Masih berani cari masalah dengan kami. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan menghabisi keluargamu. Kalian yang suka menggonggong masih mau. Lihat saja kalian yang seperti beruang itu. Masih mau menghalangi aku. Segera pergi ke rumah Li Changhai. Siapapun yang berani menghalangi kita, langsung hajar saja. HMPH, anjing ini sepertinya memang benar-benar kaya. Rumah yang dibangunnya jauh lebih bagus daripada yang lain. Hari ini kita benar-benar beruntung. Pecahkan dan ambil saja. Tidak mungkin. Seharusnya tempat tidur Giok itu hanya bisa dia. Mencuri tanpa diketahui siapapun. Kenapa dia tidak menyimpannya di rumah? Tidak masuk akal. Barang sekecil ini paling cuma berharga beberapa ratus yuan. Orang barbar ini. Kenapa saya curiga? Dia sengaja menipu kita datang membalas dendam untuknya. Sebenarnya tidak ada orang kedua di ranjang kekaisaran itu. Apa yang saya katakan semuanya benar. Kalau tidak, saya tinggal sewa beberapa orang di kota kabupaten. Bisa saja saya selesaikan dia. Kenapa harus repot-repot datang meminta bantuan Anda? Saya benar-benar tidak menipu Anda. Lihatlah dirimu yang berantakan itu. Lalu, di mana tempat mandinya yang kau sebutkan? Aku sudah mencarinya. Aku sudah mencari ke seluruh penjuru. Tapi tidak menemukan tempat mandi. Tidak tahu tempat mandi itu disembunyikan di mana. Mungkin dia menyembunyikannya di desa. Rumah orang lain. Kalau begitu, kita cari satu persatu. Kalian ini sekelompok perampok. Sudah mau tahun baru, tapi masih nggak tenang. Masih berani membunuh para tentara rakyat di desa kita. Lihat penampilanmu itu. Ngomongin soal membakar api. Sungguh menganggap diri sendiri hebat. Hahaha. Kami datang untuk menangkap Li Changhai. Ini bukan urusan kalian. Yang nggak mau mati, keluar dari sini. Kalau nggak, akan kita bunuh kalian semua. Kak Changhai adalah pahlawan desa kami. Mencuri dari dia berarti melawan kami. Letakkan barangnya. Duduklah dengan tenang di tanah. Saya hanya memberi kalian 10 detik. Aduh, anjing-anjing. Kamu serius ya? Sepertinya kalian tidak tahu kemampuan kami di Black Bee Village. Benar-benar tidak tahu kami bisa apa. Masih berani bergerak. Anak-anak, bunuh mati kelompok rakyat jahat ini. Kamu adalah milik Wang Wang. Saya sangat curiga kamu yang menipu kami datang ke sini. Berencana untuk mengkhianati kami. Kalian orang NNMZ memang suka menipu orang. Lalu orang bigus kalian cuma tahu membunuh orang. Kalian sebagai perampok peringkat kelima di 8 benteng. Tak punya kemampuan apa-apa. Hanya dikepung oleh sekelompok warga desa yang tidak berdaya. Dengan kekuatan tempur mereka. Hahaha, malah berani menyalahkan orang lain. Lihat penampilanmu yang payah itu. Masih berani memaki aku. Tunggu saja aku. Nanti setelah kami keluar dari sini, kami akan mengurusmu. Wakil kepala, cepat menghindar. Kalian para rakyat jelata berani melawan kami.
Segera pergi dari sini. Kalau tidak, kami dari Sarang Angin Hitam akan membantai seluruh desa kalian. Kami di Desa Toudan tidak punya yang lain. Hanya ada serum. Kami tidak terbiasa mundur. Kalau perlu, kita bisa saling hancurkan. Itu tidak masalah. Orang mati hanya meninggalkan bekas. Kalau bisa membawa kalian sebagai penyangga, itu juga berharga, kan? Kita hanya perlu melakukan pekerjaan ini. Saya rasa kita sebaiknya bernegosiasi saja. Kali ini kami membawa lebih dari 50 orang. Kerusakan yang fatal. Yang masih bisa bertarung hanya tersisa 20 orang lebih. Jika kita terus melawan, mereka mungkin tidak akan mati banyak. Tapi kita sepertinya tidak bisa keluar dari desa ini. Lalu, menurutmu bagaimana? Mengalah. Kita ini adalah perampok. Perampok mengalah di depan sekelompok orang biasa. Apakah kita masih bisa bertahan di masa depan? Terkadang, mengalah adalah suatu kebijaksanaan. Seperti yang dikatakan, selama masih ada gunung hijau. Tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Kita berhasil keluar dengan selamat kali ini. Kembali dan bawa bala bantuan. Langsung habiskan desa ini. Siapa yang akan tahu bahwa kita pernah mundur? Kau ini, monyet botak. Ada benarnya juga yang kau katakan. Kau ini, anak kura-kura. Kau yang membawa kami ke sini. Sekarang kamu pergi tidur. Biarkan kita pergi dengan selamat. Jangan bunuh aku. Aku Chen Yulong, teman baik Li Changhai. Orang ini, sepertinya sebelumnya memang pergi bersama istrinya ke rumah kakak Changhai, HM. Karena dia teman. Kalau begitu beritahu aku, kenapa kamu ada di sini? Geng perampok ini bukan kamu yang undang, kan? Tidak. Saya dipaksa datang di tengah jalan oleh mereka. Saya juga terpaksa, tidak ada pilihan. Sekarang mereka memaksa saya untuk bernegosiasi dengan kalian. Lepaskan mereka. Apakah itu mungkin? Mereka sudah membunuh 2 warga desa kami di depan. Baru saja kami kehilangan 1 warga desa. 5 orang terluka. Mereka masih ingin pergi. Mereka tidak bisa pergi. Mereka ingin membalas darah dengan darah. Semua akan mengorbankan nyawa di sini. Ini adalah sekelompok perampok yang bersembunyi di pegunungan. Mereka masih ingin mencari masalah dengan Kak Changhai. Mereka juga ingin menindas rakyat biasa seperti kita. Tidak mungkin kepala desa langsung memberi perintah seperti itu. Zhai Heifeng. Itu adalah yang kelima di antara 8 Zhai. Mereka semua membunuh tanpa berkedip. Jika benar-benar harus berjuang melawan mereka. Kalau mereka berjuang mati-matian dengan kita. Bisa jadi itu akan berakhir dengan kerugian kedua belah pihak. Biarkan mereka pergi dulu. Lalu kita minta bantuan ke regu milisi komune. Setidaknya bisa mencegah warga desa berdarah dan gugur. Apa yang dikatakan bajingan itu? Memang ada benarnya juga. Kalau benar-benar membiarkan kelompok Hei Fengzai ini tinggal di sini. Kalau Hei Fengzai menyerang lagi nanti. Desa Toushan belum tentu bisa bertahan. Orang-orang di dalam, dengarkan. Tinggalkan barang-barang keluarga ini. Kalian boleh pergi sekarang. Kepala desa. Tidak mengerti? Ya. Biarkan mereka pergi. Semua orang kita mundur 20 meter. Kalau mereka berani tidak meninggalkan desa ini. Kirim mereka ke akhirat. Semua, mundur. Kenapa kepala desa membiarkan mereka pergi? Kita serang bersama-sama. Kalau tidak bisa, berarti kita tidak bisa membasmi mereka semua. Kupikir kau yang pengecut. Hahaha. Desa Lebah Hitam tidak hanya punya sedikit orang. Kalau mereka semua menunggu di sini, Desa Lebah Hitam akan menyerang secara total. Kau pikir desa kita bisa bertahan? Kepala desa memikirkan kita semua. Kau kira siapa saja bisa jadi kepala desa seenaknya? Jangan diam saja. Segera selamatkan korban luka. Selain itu, beritahu keluarga 3 korban meninggal. Apa yang terjadi? Rumah kita. Aku baru saja pulang dari luar. Langsung melihat sekelompok orang datang dengan penuh semangat. Mereka menyerang secara frontal. Dia di belakang diikuti dengan ancaman. Mereka masuk dengan tongkat dan mulai memecahkan barang. Kenapa mereka seperti itu? Kita nggak ganggu siapa-siapa kok. Kenapa saudaraku nggak ada di sini? Dia pergi jauh? Aku juga nggak tahu. Cuma bilang mau pergi 10 hari atau setengah bulan. Ini semua masih bisa diperbaiki lagi. Kakak yang akan bayar ini. Anggap saja ini hadiah tahun baru untuk saudaraku, Changhai. Mana bisa begitu? Nggak bisa, nggak bisa. Tunggu sampai kepala keluarga kita kembali baru kita bicarakan. Saya sudah lama berurusan bisnis dengan saudara Changhai. Hal kecil seperti ini tidak ada artinya. Kebetulan saya juga tidak ada urusan akhir-akhir ini. Jika saya bisa tinggal di sini. Karena dia adalah teman kepala keluarga, maka dia adalah teman saya. Kebetulan di rumah juga ada kamar tamu. Tinggal beberapa hari tidak masalah. Namun, rumah sekarang dalam keadaan seperti ini. Takutnya tidak nyaman untuk tinggal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tunggu beberapa hari, saya akan kembali ke kota dan segera mengirim orang ke sini untuk memperbaiki. Ada seorang pria asing tinggal di rumah. 2 saudara perempuan ini sebaiknya tidak tinggal di sini. Reputasinya buruk.
Di sisi lain, saudara Li Changhai masih sibuk di gua. Melihat waktu, hanya tersisa 2 hari hingga tahun baru. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menghentikan api tambang yang sedang mereka kerjakan. Selama 10 hari terakhir, mereka berhasil mengumpulkan 800 kantong biji tembaga. Totalnya lebih dari 200 ton. Mulai meluncur ke arah utara menuju sungai Toushan. 2 orang meluncur sejauh 7-8 km. Baru saja mendekati jalan utama. Elang emas yang sebelumnya berjaga di udara tiba-tiba menyelam turun. Kak, ada situasi di depan. Kita sembunyi dulu dan lihat situasinya. Kenapa aku tidak melihat apa-apa? Bagaimana elang itu melaporkan kepadamu? Dia hanya mencoba memperingatkan. Kalau begitu pasti ada masalah. Perlu ditebak lagi. Lihatlah mereka, seperti beruang. Sombong seperti orang kaya raya. Nanti kalau sudah kembali ke benteng angin hitam, aku pasti akan membawa orang untuk membunuh mereka. Chen Yulong itu juga benar-benar. Aku curiga dia hanya benar-benar membenci Li Changhai. Jadi sengaja menggunakan tangan kita untuk membunuh Li Changhai. Kamu lihat setelah ini selesai, dia langsung melarikan diri. Changhai dan mereka datang dari desa Toutsan. Dan mereka memang khusus menargetkanmu. Adik ipar mereka. Kamu gila? Mereka setidaknya lebih dari 30 orang. Kita hanya berdua. Apa kamu benar-benar berpikir kita bisa menghadapi mereka? Kalian pergi serang desa Toutsan. Hancurkan rumah Li Changhai. Lalu ada apa? Kami datang untuk membunuh seluruh keluarga Li Changhai. Merampas semua harta Li Changhai. Sayangnya, pintu rumah Li Changhai terkunci. Tidak bisa membunuh mereka sekeluarga. Tidak ada orang di rumahnya. Omong kosong, pintu depan terkunci rapat. Tidak ada seorang pun di dalam. Pintu depan bahkan kami ledakan. Bahkan di belakang, ada sekitar 20 saudara yang terluka. Sial banget, benar-benar apes. Sepertinya memang kebetulan mereka bertiga tidak ada di rumah. Bagaimanapun juga. Yang penting tidak ada yang terluka. Aku adalah Li Changhai yang kalian cari. Kita memang berjodoh. Bisa bertemu di sini. Ternyata kau, bocah ini. Kau benar-benar sudah mencelakakan kami. Tunggu saja sampai wakil ketua kami kembali membawa bala bantuan. Pasti akan kembali dan menangkapmu. Guk-guk. Kakak, kau awasi mereka berdua. Aku akan membawa 1 orang dan mengejar mereka. Aku sendiri tidak bisa mempekerjakan 2 orang. Mereka cuma punya kaki saja sekarang. Siapapun yang berani lari, tembak saja. Bro, lebih baik lepaskan aku saja. Aku bisa kembali dan melapor ke bos besar kami. Katakan saja wakil bos tidak pergi ke desa Tosen. Membawa pasukan dan mendirikan kelompok sendiri. Kenapa aku sama sekali nggak percaya ya? Apa ada satu kata jujur dari mulut kalian para bandit ini? Kalau aku bohong, aku anjing kecil. Sejak kecil sampai sekarang, aku nggak pernah bohong. Kalau nggak percaya, aku. Lihat saja tampangmu itu, kayak beruang menggonggong. Bisanya cuma menyerang diam-diam. Kalau memang jago, ayo lawan secara jantan. Kamu pasti wakil ketua yang mereka bicarakan itu, kan? Hahaha. Ah, iya. Aku adalah wakil kedua dari Black Wind Village. Dikenal sebagai Badai Putih. Kamu ini orang gak guna. Cepat buang panah rusa itu dan lawan aku 1 lawan 1. Chen Yulong panggil kamu untuk bunuh aku. Kamu ambil uang orang lain. Juga mencuri barang yang seharusnya milik orang lain. Orang lain. Hanya kembali untuk mengambil kembali milik saya. Seperti kamu yang tidak setia dan tidak berprinsip. Seharusnya sudah mati di bawah lara senjataku. Kali ini, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi juga akan menghancurkan sarang Hei Feng Zai. Sebelum tahun baru, Hei Feng Zai akan lenyap dari dunia ini. Hahaha. Sungguh membuatku tertawa mati. Seorang rakyat biasa yang mungkin sedikit berbakat. Masih berani ingin memusnahkan kami dari desa Angin Hitam. Kami di desa Angin Hitam masih punya lebih dari 100 saudara. Lagi pula, apakah kamu bisa melewati ujian dariku? Itu tidak mungkin. Kecepatanku secepat ini. Bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan pistol di depan mataku tanpa sepengetahuanku? Bro Wuning memang bagus. Kecuali peluru di dalam magasin. Masih ada 10 peluru di saku. Kembali dan tunjukkan pada Lao Liu.
Istirahat 7 atau 8 hari sudah cukup. Kakak, angkat semua mayat ke atas keledai dan kuda yang masih hidup. 2 orang ini. Mereka juga akan ikut kembali. Saya perlu tahu lokasi detail Blackwind Stronghold, serta kondisi geografisnya, penempatan pasukan, dan lain-lain. Setelah tahun baru, saya harus pergi sekali. Kamu gila? Itu bunuh diri. Kakak, ini jangan kamu urus. Jika tidak memiliki cukup kepercayaan diri, saya tidak akan mengucapkan kalimat ini. Mari cepat beres-beres dan pulang. Anak panjang, kamu ini adalah kelompok perampok yang menyerang desa kami. Ternyata kamu berhasil membunuh mereka. Di jalan pulang, saya kebetulan bertemu mereka. Dengar-dengar mereka memang datang untukku. Memang begitu. Kelompok perampok itu sangat sombong waktu datang kemarin. Mereka bahkan membunuh 2 anggota milisi dan 1 warga desa kita. Ada belasan orang yang terluka. Bagaimana dengan istriku dan yang lain? Waktu itu mereka bertiga sedang makan di rumah Li Zhengdong. Adik perempuanmu dan suaminya sedang berkunjung ke keluarga. Setelah mereka pergi, baru istrimu pulang. Mereka tidak berani tinggal di sini lagi. Pergi ke rumah saudaramu. Teman pedagangmu tadi malam, yang bernama Chen Yulong itu menginap di rumahmu. Dia terus menunggumu pulang. Ah. Bajingan ini. Memanfaatkan fakta aku tidak membongkar identitasnya. Berani-beraninya terang-terangan tinggal di rumahku. Benar-benar cari mati. Tapi sekarang dia sudah tidak ada di sini. Jangan-jangan dia langsung pergi setelah menyadari dirinya kembali. Dia sudah kembali. Kamu sudah kembali. Kenapa kamu baru kembali? Aku sangat takut. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Istriku, Chen Yulong di mana? Tidak tahu. Dia temanmu. Aku sudah memintanya untuk menginap di rumah kita. Tidak apa-apa, aku ada urusan dulu, pergi sebentar. Nanti aku cerita lagi setelah kembali. Kamu yang pegang rumah lengannya terluka. Pergi dulu ke Paliu untuk membalutnya, nanti kita bicarakan lagi. Saudara Changhai, kebetulan sekali kamu juga di sini, jangan pura-pura. Rencanamu sudah terbongkar. Sebenarnya kalau kamu pergi, ya sudah pergi saja. Tapi kamu malah menyewa perampok dari Benteng Angin Hitam. Datang mencari masalah denganku. Ini membuatku sangat sedih. Saudara, ini hanya kesalahpahaman. Mereka yang memaksaku. Aku dicegat oleh Bai Juanfeng di tengah jalan. Dalam perjalanan kembali ke Heifengzai, aku sudah membunuh mereka. Katakan saja dengan jujur apa yang kamu pikirkan. Karena semuanya sudah terbuka. Maka katakan padaku, kamu memindahkan tempat mandiku kemana? HMPH. Ini benar-benar lelucon. Kamu sudah memindahkan kereta langsung ke utara. Kamu tanya aku, HMPH. Orang selatan seperti kalian suka berbisnis seperti ini. Kamu lebih baik langsung saja saling menghabisi. Sudahlah, jangan bertele-tele. Lagi pula, karena kamu ingin aku mati, maka aku harus membunuhmu. Ayo berangkat, yang harus berangkat adalah kamu. Benda ini hanya sepanjang lebih dari 100 mm. Seluruh pistol hanya sedikit lebih dari setengah kilogram. Bahkan dilengkapi peredam. Benar-benar barang bagus untuk perlindungan wanita. Sayangnya hanya bisa muat 2 peluru. Terbatas sekali. Dengan Changhai, desa kita tidak akan ada masalah apapun. Pertempuran ini membuat desa kita terkenal jauh. Nanti siapapun tidak akan berani mengganggu Tou Shanchuan kita. Betul, betul. Para bandit ini datang mencari aku. Maaf mengganggu semuanya. 3 warga desa yang meninggal. Saya secara pribadi memberi mereka masing-masing 100. Warga desa yang terluka mendapat 10 setiap orang. Changhai, kamu terlalu ramah. Kamu adalah warga desa kami. Seharusnya mendapatkan perlindungan dari desa. Saya sungguh tulus. Ini juga niat baik saya. Kepala desa, kalian bawa mayat para perampok ini ke kota kabupaten. Ambil hadiahnya. Ini juga merupakan kekayaan yang tidak sedikit. Ayo, segera masukkan ke dalam karung. Setelah tahun baru, kita langsung berangkat ke kota kabupaten. Baik. Siapa itu? Changhai, lagi-lagi aku diminta untuk merawat hewan. Bocah ini sayapnya tertembus peluru. Tidak mengenai tulangnya. Lengan saya terserempet granat. Di dalamnya juga tidak ada peluru. Hei, kita semua dari desa yang sama. Jangan bicara soal uang atau bukan. Mengobati dan menyelamatkan orang adalah tugas utama kami para tabib. Sudah hampir tidak apa-apa. Setelah beberapa waktu lagi juga akan sembuh.
Tapi anak kecil ini, jangan biarkan dia terbang lagi dalam 3-5 hari. Itu akan menghambat pemulihan, oke? Biarkan yang ketiga tidur di sini malam ini. Sepertinya keadaan di rumahmu harus diperbaiki dulu. Setidaknya pintu depan harus dipasang. Saya rasa hanya halaman yang rusak parah. Di dalam kamar tidak ada masalah. Hanya ingin membawa mereka kembali untuk tinggal. Tunggu sampai besok pagi. Kamu dan kakak ipar datang ke sini untuk makan. Apakah kakak ipar bisa? Orang-orang ini benar-benar. Kalau mau berkelahi, lakukan di luar saja. Kenapa harus menyerbu rumah kita? Kalian tidak ada masalah saja sudah beruntung. Yang lain tidak masalah. Ada burung elang dan macan kecil yang mewah menjaga. Tidak perlu takut ada orang datang malam ini. Silakan tidur saja. Pertama, nyalakan perapian. Saya juga harus makan malam. Sudah sibuk seharian. Perutku sangat lapar. Aku pergi masak. Kiao Sui sudah kembali merayakan tahun baru. Kiao Sui adalah wanita yang pernah bersama Li Changhai sebelum Su Qingyue. Kemudian dia merasa Li Changhai tidak berpendidikan. Langsung pergi ke kota untuk berkembang. Sudah 2 tahun berlalu dan dia belum kembali. Kalau kembali ya kembali saja. Itu urusan dia. Ada hubungannya dengan kita apa? Dengar mereka bilang, dia menikah dengan seorang kakek kaya di kota. Setengah tahun yang lalu kakek itu meninggal. Kali ini kembali entah mau ngapain. Terserah saja. Sayang, kita lebih baik tidur nyenyak saja. Besok kan tahun baru. Changhai. Siang ini seluruh desa kita berkumpul di halaman pabrik. Tapi harus menari Yauge. Luka di lenganmu? Apa tidak apa-apa? Aku cuma akan berdiri di samping dan menonton. Aku sudah cukup capek tanpa harus ikut lompat-lompat itu. Berdiri di samping dan menonton saja sudah cukup seru. Itu juga oke. Orang yang suka ikut keramaian juga tidak banyak. Baiklah, kita berangkat dulu. Kakak Changhai membawa istriku jalan-jalan. Waktu berlalu begitu cepat ya. Lihat, kamu sudah menikah. Kenapa pernikahan itu tidak mengundang dia? Tidak memberikan ucapan selamat tepat waktu. Sungguh sayang sekali. Sebenarnya, kamu tidak perlu memaksakan suara saat berbicara. Kita semua bermain bersama sejak kecil. Siapa yang tidak kenal siapa? Suaramu tidak sakitkah? Lagi apa kau ini? Sekarang aku setidaknya sudah orang kota. Apa kamu tidak memberiku sedikit pun? Sungguh tidak peka. Hanya ingin mendekat dan mencium. Kakak Changhai. Nona yang satu ini. Kamu terus-menerus mengganggu pria saya. Bolehkah saya tahu apa tujuannya? Jika ada masalah, silakan bicarakan dengan saya. Nona yang lebih tua. Kakak ipar, umur kita hampir sama. Meskipun kamu secara alami cantik, tapi setelah kamu punya anak, badan dan kulitmu jadi menurun. Kamu manggil aku kakak tertua bukan untuk menghina dirimu sendiri. HMPH, itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Tolong segera pergi dari sini. Suamiku tidak suka ngobrol dengan janda. Kepala keluarga. Kamu tidak merasa malu karena aku dan adik kecilku. Aku cuma sedang berpikir, kapan aku akan mengadakan pernikahan lagi untukmu? Baru saja kata-kata Kiao Sui mengingatkanku. Dulu aku cukup ceroboh. Sama sekali tidak mengadakan pernikahan. Hingga membuatmu, Cao Cao, menikah denganku. Istriku Li Changhai. Bagaimana bisa tidak ada? Sebuah pernikahan yang membuat semua orang iri. Tuan rumah. Tunggu sampai lahir nanti. Setelah kamu selesai melahirkan dan masa pantang, kita akan adakan pernikahan lagi. Ikuti saja keinginanmu. Istrimu sudah bilang kan, jangan menangis. Kenapa kamu begitu keras kepala? Aku bahagia, aku menangis bahagia. Meskipun Kiao Sui sekarang sudah tidak merasa apa-apa lagi padanya. Tapi sebenarnya dulu dia memang salah sendiri. Kalau sampai dibiarkan oleh si bodoh itu, apa yang akan dilakukan oleh sekumpulan pria bujangan itu? Aku sendiri juga merasa tidak enak di hati. Istriku, aku ada urusan, sebentar keluar dulu. Kalau kalian capek, biar kakak sulung antar kalian pulang. Malam begini mau kemana? Nanti pulang baru aku ceritakan. Bukan urusan besar kok.
Kak Changhai. Kalian benar-benar hebat. Berani-beraninya kalian menindas seorang janda. Pergi sana. Kak Changhai, kamu harus membela aku. Kak, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Wanita ini benar-benar sangat menarik. Mereka benar-benar tidak bisa menahan diri. Saya orang yang selalu jelas dalam urusan. Melihat kalian sebelumnya. Pernah menyelamatkan adik ipar saya. Kali ini saya tidak akan menuntut kalian. Saya maafkan. Tapi jika ada kesempatan lagi, jangan salahkan aku jika tidak mengenang masa lalu. Untungnya ada kamu, Kak Changhai. Kalau tidak, aku akan jadi sejelek ini. Bahkan tidak punya hak untuk kamu sentuh. Aku sudah menikah. Kamu juga punya suami. Lebih baik kita tetap menjaga jarak. Seumur hidupku, hanya ada satu pria seperti kamu. Hingga sekarang, di hatiku hanya ada kamu seorang. Kak Changhai. Asalkan kamu mau, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Sudahlah. Bagaimana kamu berani mengucapkan hal seperti itu? Dulu justru kamu yang meninggalkanku. Aku pernah menyayangimu. Aku juga pernah memohon padamu. Kamu masih ingat kamu pernah memarahiku, kan? Aku pernah berjanji memberimu masa depan yang indah. Tapi kamu yang tidak menghargainya. Masa lalu sudah lama berlalu. Kamu juga jangan terus memikirkan ini dan itu. Kalian belum pulang juga. Sudah lewat jam 8, semakin dingin. Menunggu kamu. Ayo kita pulang. Paman, kalian bukannya mau ke kota kabupaten. Kenapa malah ke sini? Sebagian besar bandit ini kamu yang bunuh. Aku berpikir bagaimana kalau kamu. Tidak. Jasa ini saya berikan kepada kalian. Saya masih ada urusan lain. Jadi saya tidak ikut campur dalam hal ini. Hati-hati. Kakak, tidak perlu bicara apa-apa lagi. Apa yang kau suruh kami lakukan, kami akan lakukan. Kami pastikan tidak akan membantah. Kalau begitu, gambarlah peta sarang angin hitam kalian. Dan beri tanda secara rinci. Satu orang gambar setengah. Kalau akhirnya kalian tidak bisa menyatukan dua bagian peta ini, maka kalian hanya bisa mati kedinginan. Baiklah, kita mulai menggambar sekarang. Siang ini aku akan datang memeriksa. Hidup dan mati kalian tergantung pada diri kalian sendiri, bro. Kamu jaga mereka di luar. Aku akan pergi ke Tiebei sebentar. Kenapa ke Tiebei lagi? Mau buat lagi beberapa detonator secara manual. Akhir-akhir ini aku lagi nggak ada kerjaan. Setelah ngantar kamu, aku bikin beberapa lagi. Ada yang ukurannya sama kayak sebelumnya. Ada juga yang ukurannya 2 kali lebih besar. Pokoknya selama bubuk mesinnya cukup buat 3 jam. Aku bisa bikin semuanya buat kamu. Bro, kamu keren banget sih. Haha. Besi ini nggak ada guna lain, jadi aku buat jadi selongsong tabung semua. Di sini ada total 10 selongsong tabung besar. 20 tabung kecil. Menguatkan bisa selesai dalam 1 jam. Kamu bisa. Bawa bahan peledak yang sudah jadi pulang sebelum siang. Kakek, Anda benar-benar kakek saya yang terkasih. Kalau begitu, silakan mulai membuatnya. Sekarang saya semakin bersyukur kepada Kuo Xiu. Kakek ini diperkenalkan oleh anak itu. Ternyata, memiliki orang tua yang bijak itu sangat berharga. Kakek, saya perlu menembakkan bahan peledak ini dengan panah. Dengan ujung panah dari tulang sudah cukup. Kamu lihat hahaha. Itu jadi lebih mudah. Pergi ke rumahku, ada sebuah kotak kayu. Nilai kakek itu tidak terukur. Kakek, saya hanya butuh 30 untuk mengikat bahan peledak ini. Berikan saya 2 jam lagi. Saya akan mengikatnya untukmu. Bahkan bisa membuatmu menggunakan busur. Jangkauan panah ditingkatkan beberapa poin lagi. Kalian yakin gambarnya benar? Kalau ada kesalahan, maka kalian tidak hanya sekadar dipotong begitu saja. Saya menggambar dengan benar. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Saya tidak pernah berbohong. Benarkah? Saya tidak membohongimu. Tapi jika Anshao di luar berubah, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baiklah. Kakak, kamu awasi 2 orang ini dulu. 2 hari beri makan 1 lubang. Kalau setengah bulan lagi aku belum kembali,
Kamu bawalah mereka berempat dan sembunyikan di sarang serigala. Adik, jaga baik kakakmu. Jangan sampai dia mengalami apa-apa. Kakak ipar, kenapa kamu tidak bilang aku harus menjaga diriku sendiri? Kenapa kamu sama sekali tidak peduli padaku? Aku juga seorang gadis kecil. Kamu saling menjaga dengan kakakmu. Nanti saat kembali, aku akan membawakanmu barang bagus. Benar-benar tidak sepele. Pasti kamu suka. Kalau begitu, aku akan menjaga kakakku dengan baik. Kakak ipar, kamu juga jaga dirimu baik-baik. Selama waktu ini, kemampuan skiku semakin mahir. Tapi jarak 100 km tetap tidak mudah. Tandai di peta. Ada sebuah camp kecil 5 orang di 3 km dari Heifengzai. Bergiliran 24 jam. Tak tidur tak berhenti mengawasi sekeliling. Ini juga salah satu alasan mengapa Heifengzai sampai sekarang belum dihancurkan. Pergi cari jalan. Jangan sampai mengagetkan orang. Aku demi kekayaan desa kalian. Demi melindungi tengah malam, berlari menghadapi angin dingin. Kalian sepertinya cukup menikmati. Tidak bisa bertemu langsung dengan kelompok perampok ini. Lebih dari 100 orang. Kalau masing-masing satu tampar, bisa membunuhku. Sebaiknya saat mereka tidur nyenyak. Menembakkan detonator adalah cara yang paling aman. Si bungsu sampai sekarang belum kembali. Ini tidak beres. Kakak, kita harus pergi melihatnya. Kakak kedua, meskipun menghadapi masalah, pasti ada yang kembali memberi kabar. Tidak seharusnya sama sekali tidak ada berita. Ada apa ini? Kakak, sepertinya kita diserang. Jangan-jangan itu orang yang membasmi bandit yang datang. Kita sudah memasang pos penjaga di semua arah. Tapi mereka tetap berhasil menerobos masuk. Melihat situasinya saja. Sepertinya mereka datang berjumlah ratusan orang. Belum tentu. Mungkin si nomor 2 itu, si harimau, bertemu dengan pasukan anti bandit. Dan membawa mereka ke sini. Kepala besar, kita usir mereka keluar, saudara-saudara. Guk-guk. Sekelompok bajingan ini berani menyerang rumah kita. Saudara-saudara, lewat terowongan saja. Tempat sebesar ini mau dibuang begitu saja. Kakak, kita sudah membangun tempat sebesar ini. Tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk itu. Aku tidak tega. Selama Gunung Hijau masih ada, tak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Selama kita masih bersama. Cepat atau lambat kita akan punya anak-anak lagi. Kalian pergi dulu. Aku akan menutupi kalian. Kalau mereka menyerang, aku masih bisa memberi kalian waktu. Kakak nomor 3. Aku bisa menganggapmu sebagai kakak. Hidup ini sudah berarti. Cepat pergi dan jaga diri. Ha. Haha. Haha. Gelombang ini turun. Dari lebih 100 orang, seharusnya tidak banyak yang masih bisa berdiri tegak. Orang ini cukup. Tapi kelihatannya bukan hitam naga. Kau brengsek.
Di mana naga hitam? Kabur. Tenang saja, mereka sekarang mungkin sudah lari beberapa kilometer jauhnya. Kalian jangan berharap bisa mengejar kakak. Kalian sekumpulan pemburu bandit ini. Benar-benar seperti plester yang lengket. Sungguh menyebalkan. Dia menganggap aku sebagai tentara resmi pemburu bandit. Tenang saja, bro, selama kamu bisa berdiri di sini. Untuk mengejar mereka, kan tinggal menunggu saja. Orang-orang ini benar-benar punya banyak waktu. Terowongan ini ternyata digali sepanjang 3 kilometer. Naga hitam, kalian sudah dikepung. Segera menyerah dan menyerahkan senjata. Terima perubahan. Kalian ini, anjing-anjing. Seharian hanya tahu menggigit kami tanpa henti. Kali ini aku benar-benar menderita. Membuat Blackwind Village yang sudah dikelola selama ini hancur begitu saja.